Setelah diserang Amerika Serikat, Iran membuktikan ucapannya dengan menyasar pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Ini selaras dengan ancaman Iran yang akan membalas lebih kuat dan lebih besar jika Amerika terus menyerang. Lantas, siapa sekutu-sekutu Trump yang disasar Iran berikutnya? Kita bahas bersama dosen International Institute for Islamic Studies Qasem Muhammad dan peneliti Asia Middle East Center Fijaro Ghazali. Selamat sore Mas Fijaro, selamat sore Mas Qasem. Selamat sore Mbak. Ya, selamat sore. Ya, saya ke Mas Qasem dulu. Kalau begitu Mas Qasem, ini nampaknya serangan ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait tampaknya memang membuktikan ancaman Iran tidak main-main, tidak cuma retorika. Apakah Iran memang fokus menyasar pangkalan militer Amerika Serikat di negara sekutunya di Timur Tengah? Ya, saya kira kalau Iran sudah buktikan bahwa kalau hal yang sekarang itu beredar di Teluk Persia itu dan agresi yang dilakukan terhadap Iran itu tidak akan dibiarkan, tidak dibalas ya. Dan Iran pasti bahwa semenjak perang yang dimulai oleh Amerika Serikat dan Israel, Iran tidak akan macam dulu, tidak akan sabar lagi dan kalau diserang ataupun kalau bahkan diancam, Iran dengan keras akan membalas. Kenapa? Karena saya kira semua orang sekarang tahu bahwa kalau itu masalah keamanan Iran. Iran selama 47 tahun bersabar Teluk Persia itu, Selat Hormuz itu di bawah kekuasaan Iran, tapi tidak dipakai, tidak ada gangguan apapun saja, dan itu disalahgunakan oleh agresor-agresor itu dan sekutunya. Oleh karena itu, Iran sekarang sudah buktikan dan sudah pastikan bahwa kalau regime ataupun mekanisme yang sekarang itu beradar di Teluk Persia itu tidak macam dulu, dan itu Iran yang tentukan sistem yang sekarang dijalankan di Teluk Persia itu. Oleh karena itu kalau diancam, kalau diserang, pasti balasannya juga akan datang. Ya, merespons retorika dari Trump, Iran memastikan akan membalas lebih menyakitkan katanya. Tapi sejauh ini belum ada update berita ataupun bukti yang menyampaikan seberapa parah kerusakan misalnya di pangkalan militer Amerika Serikat. Kalau di Iran sendiri apakah sudah ada informasinya? Ya, kalau mengenai hampir 3 hari yang lalu, kalau saya tidak salah atau 2 hari yang lalu, ada satu serangan dari Amerika Serikat terhadap satu perahu Iran di Teluk Persia itu, dan Iran hari kemarin menyerang satu kapal militernya Amerika Serikat, tapi mereka ingkari itu. Berdasarkan informasi yang kami dapat, ada minimalnya ada satu kapal militernya Amerika Serikat yang dihantam oleh beberapa rudal yang Iran itu sudah luncurkan kepadanya, tapi secara biasanya itu pasti disembunyikan oleh pihak agresor itu. Dan juga hari ini karena serangan Amerika Serikat itu terhadap kota Bandar Abbas itu di satu kawasan yang tidak ada apapun saja, Iran pun sudah luncurkan satu misal atau beberapa misal kepada satu pangkalan Amerika Serikat yang berada di Kuwait, tapi itu macam serangan yang hanya warning ya, bukan serangan. Betul ya. Oleh karena itu ya ini berdasarkan informasi yang saya sampai sekarang dapat. Baik, saya ke Mas Fijaro. Kira-kira selain Kuwait, pangkalan militer Amerika Serikat mana lagi yang kemungkinan akan kembali mendapat serangan dari Iran? Iya, Ilona, kalau kita lihat polugri Iran ya, maka akan ada dua pihak yang menjadi sasaran Iran jika kita tafsirkan bahwa dia ingin menyerang sekutu-sekutu Amerika Serikat. Pertama ialah Israel, kita mengetahui ini sekutu dekatnya Amerika Serikat, dan bahkan kalau kita lihat situasi di Libanon sekarang itu benar-benar parah ya, walaupun ada gencatan senjata, tetapi Israel terus melakukan serangan ke Hizbullah, ke wilayah Libanon Selatan, dan juga jangan lupa Ilona, ke masyarakat sipil. Ini bahkan yang lebih banyak saya lihat, masyarakat sipil yang dibombardir oleh Iran di wilayah Libanon. Kedua ialah negara-negara Teluk yang memiliki
memiliki afiliasi sangat kuat dengan Amerika Serikat seperti itu. IRGC misalkan tadi ini informasinya tadi ya udah melakukan serangan kepada Kuwait karena sebenarnya dia bukan nyerang Kuwait sebenarnya Ilona, tapi dia nyerang karena ada pangkalan Amerika Serikat di situ yang diyakini itu menjadi basis dari Amerika Serikat untuk melakukan serangan kepada Iran. Jadi ini sifatnya lebih pada serangan defensif ya, bukan serangan ofensif pada wilayah Kuwait. Kedua, kita juga bisa punya potensi yang sangat kuat akan serang Iran itu Uni Emirat Arab. Karena kalau kita lihat Ilona, ini kan sebenarnya Amerika Serikat ini lagi berupaya untuk terus menembus wilayah Selat Hormuz secara diam-diam dengan mematikan radarnya walaupun nanti ketahuan sama IRGC dan kemudian ditembak. Itu sebenarnya untuk memperkuat basis pangkalan militer mereka di Uni Emirat Arab. Jadi Abu Dhabi nantinya itu akan dijadikan basis pangkalan militer, pangkalan maritimnya Amerika Serikat dan Israel untuk menjadi satelit melakukan serangan kepada Iran. Menurut saya ini juga bukan fakta rahasia umum lagi Ilona, karena kita mengetahui bahwa Israel itu telah memperkuat amunisi sistem pertahanan udara aerodromnya Abu Dhabi di Uni Emirat Arab untuk kemudian sebagai potensi terjadinya perang kembali dengan Iran ketika negosiasi buntu. Apalagi kalau kita tahu lihat sekarang Netanyahu itu sangat bernafsu sekarang untuk melakukan serangan lanjutan kepada Iran. Bahkan dia menolak ketika ada terjadi kesepakatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran karena itu akan melemahkan posisi Israel dan inilah Israel akan berupaya melakukan sabotase. Saya kira dua pihak itu yang nanti menjadi sasaran yang sangat potensial untuk dilakukan serangan oleh Iran. Ya, memang kalau kita lihat hubungan dari Amerika Serikat dan juga Israel saat ini tidak sedang searah, begitu punya sikap yang berbeda. Tapi pertanyaan saya ke Anda, Mas Pizarro, bagaimana nanti kira-kira sikap dari negara Teluk? Toh ini merupakan koalisi Trump, koalisinya si Amerika Serikat. Apakah mereka akan diam saja jika Iran terus melakukan serangan? Nah, ini sebenarnya menariknya sekarang negara GCC ini agak lebih hati-hati sekarang, Ilona, dibanding beberapa bulan sebelumnya. Kalau kita lihat ya, ada upaya misalkan, upaya negosiasi dan komunikasi langsung dilakukan negara-negara Teluk kepada Iran sebagai mediator. Contoh Qatar ya. Qatar kalau kita lihat sekarang, itu nggak lagi menjadi sasaran serangan itu, Ilona, dari Iran. Karena apa? Qatar udah membuka komunikasi dengan Iran, dia memastikan ada kesepakatan gencatan senjata yang permanen, yang bisa disepakati oleh kedua pihak. Saya kira Qatar sekarang membuka komunikasi dengan Iran. Tetapi ini juga menjadi bumerang bagi Amerika Serikat. Kalau kita lihat sekarang Donald Trump mengancam akan menyerang Oman, saya kira sasarannya Ilona itu bukan hanya Oman aja, tetapi itu pesan kepada negara-negara Teluk yang sekarang mulai berkompromi dengan Iran. Seperti itu ya. Dan makanya kemudian sekarang ini ada upaya yang sangat panas bagaimana kemudian perang ini eskalasi menjadi besar lagi dan khawatir itu negara kawasan akan terlibat. Saya kira serangan yang sekarang dilakukan misalkan oleh Iran kepada wilayah Kuwait itu masih tadi ya sifatnya defensif, bukan skala perang. Tetapi negara-negara Teluk saya yakin itu tidak akan mencoba untuk mendorong skala perang ini menjadi sangat sangat besar ya. Karena apa? Ongkosnya begitu sangat mahal. Justru sekarang yang menjadi problem utamanya itu Amerika Serikat dan Israel yang terus mendorong negara-negara Teluk untuk kembali melakukan serangan atau minimal berkoalisi dengan Amerika Serikat melakukan serangan pada Iran. Dan syukurnya Ilona kalau kita lihat ya negara-negara Teluk ini sekarang udah mulai sadar tidak mau kena bujuk rayunya Amerika Serikat. Mungkin hanya tadi sisa Uni Emirat Arab aja tuh yang kemudian di depan yang dijadikan betul-betul sandaran utama bagi Israel dan Amerika Serikat untuk melakukan serangan ke Abu Dhabi. Dan inilah yang tampaknya apakah memang benar bahwa Israel sebenarnya memanfaatkan situasi berjualan senjata begitu sehingga sasarannya berubah ke Teluk. Iya, kalau kita lihat ini yang memang kalau kita hubungan antara negara Teluk dengan Israel itu memang sudah akrab ya, apalagi kan negara Teluk ini juga itu mitra sekutu tradisional Amerika Serikat seperti itu. Tetapi kalau kita sekarang mulai ada negara Teluk yang berpikir ulang Ilona untuk tidak memperpanjang hubungan dia dengan Israel, bahkan normalisasi Israel dengan Saudi sampai sekarang kan buntu. Saudi itu tidak mau seperti itu. Bahkan kan sekarang kalau kita lihat pesannya Amerika Serikat untuk melakukan normalisasi Israel dengan negara-negara Arab itu sebagai bentuk upaya tekanan kepada Amerika Serikat untuk kemudian menabuh genderang perang lagi di wilayah kawasan Teluk ketika memang mereka tidak mendukung aliansi mereka dengan Israel sebagai syarat negosiasi antara Amerika dengan Iran. Ya, Mas Qasim, ini Trump mengeluarkan ultimatum, memberikan peringatan bagi Oman, jangan bekerja sama dengan Iran dalam menerapkan tol laut. Nah, apakah melihat retorika dari si Trump ini, Iran akan sendirian atau mereka akan tetap mengajak Oman berdiri teguh pada pendirian menerapkan tol laut? Iya, saya kira kalau pernyataannya Trump itu yang dibawa secara terbuka kepada sekutu-sekutunya dia sendiri, saya kira itu sekarang adalah kesempatan yang luar biasa untuk mereka untuk membuka mata mereka dan hakikatnya Amerika Serikat yang merupakan sekutunya mereka, saya kira sekarang bisa dilihat lebih bagus. Selama
puluhan tahun mereka melihat Amerika Serikat sebagai satu sumber kuat mereka, kekuatan mereka. Tapi saya kira sekarang mereka bisa lihat kondisinya Amerika Serikat dan melihat bagaimana mereka menganggap negara-negara di Teluk Persia itu. Mereka merupakan source atau sumber ATM-nya Amerika Serikat. Ini hakikat atau itu adalah identitas yang Amerika Serikat melihat negara-negara Teluk Persia itu. Oleh karena itu saya kira sekarang adalah kesempatan yang bagus sekali untuk negara-negara macam Oman, macam Arab Saudi untuk memindah pihak ya, sekarang pindah pihak dari mendukung Amerika Serikat dan menjadi sekutunya Amerika Serikat. Sekarang saya kira itu lebih bagus kalau mereka melihat kepada negara-negara yang berada di kawasan ini, termasuk Iran, dan saya kira mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bersekutu sama Iran, sebagaimana bersekutu bersama Amerika Serikat. Ya, Mas Qasim, tapi kan ini Oman sudah diancam oleh Trump begitu. Apakah menurut Anda nanti Oman akan tetap setia menemani Iran atau justru mereka mundur karena khawatir dengan ancaman Amerika Serikat? Iya, kalau kita mau menghakimi berdasarkan sejarahnya negara-negara macam Oman, pasti mereka tidak begitu kuat untuk berdiri di hadapan Amerika Serikat, tapi masih saya kira sebagaimana yang saya tadi katakan itu merupakan kesempatan yang bagus karena sekarang ini juga sudah dibuktikan kelemahannya Amerika Serikat di perang terakhir itu melawan Iran, dan saya kira itu merupakan turning point di sejarahnya negara-negara Teluk Persia itu. Tapi masih sebagaimana saya tadi katakan berdasarkan sejarah tindakan mereka di hadapan Amerika Serikat, biasanya mereka tidak begitu berani ya untuk berdiri hadapan Amerika Serikat. Tapi saya kira ya masih itu bisa membuka mata mereka sekali lagi untuk hakikatnya Amerika Serikat dan bagaimana pikirannya Amerika Serikat terhadap mereka. Ya, Mas Fizaro. Kalau tadi Mas Qasim mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan berani menyerang negara Teluk, bagaimana pendapat Anda? Kemudian bagaimana dengan Israel? Apakah dia juga tidak berani? Iya, ini problematikanya Ilone, bahwa kita pernah melihat sekutu Amerika Serikat Israel melakukan serangan kepada negara Teluk, bahkan di tengah negosiator, bahkan membunuh tim negosiator itu sendiri. Itu serangan kepada wilayah Doha, kepada wilayah Qatar, di mana ada beberapa tokoh-tokoh Hamas yang serangan di Doha itu diserang oleh Israel, dan itu baru pertama kali mungkin kalau kita lihat ya bagaimana garis merah Washington itu ditabrak oleh Israel. Dan saya khawatir Ilona, itu juga bisa dilakukan oleh Israel. Memang bukan resmi dari Amerika Serikat, tetapi ini kan juga punya kaitan dengan Amerika Serikat karena Israel adalah sekutunya Amerika Serikat. Bisa saja nanti Israel misalkan itu menyerang Oman dengan dalih bahwa Oman mensponsori terorisme, which is yang dia reverse itu kepada Iran, bahwa Oman menjadi negara yang kemudian itu secara diametral itu bertentangan dengan poliglinya Israel, di mana Oman sekarang sedang melakukan koalisi dengan Iran. Itu bisa saja dilakukan oleh Israel, Ilona, dengan melakukan serangan kepada wilayah Oman. Apalagi sekarang misalkan ya Donald Trump itu sudah mengancam. Ini kan ancaman Donald Trump kepada Oman karena kan Amerika Serikat sendiri ini udah mulai ditinggalkan negara Teluk, Ilona. Saudi udah mulai tidak akrab sama dia, Qatar sudah memprotes, bahkan beberapa negara-negara GCC itu juga tidak setuju dengan serangan Amerika Serikat kepada Iran. Ini menurut saya ancaman dari Amerika Serikat kepada Oman itu bukan hanya pada Oman saja, itu pesan kepada negara Teluk bahwa Anda jangan macam-macam. Kalau kemudian Oman saja, negara yang netral, negara yang selama ini hanya menjadi mediator negosiasi, bisa saya serang, apalagi negara-negara lain seperti kamu, Saudi dan lain sebagainya. Saya kira ini pesan yang sedang disampaikan. Karena gini, Ilona, Trump itu benar-benar nggak mau Oman itu jadi pihak yang abu-abu. Dia pengen Oman itu betul-betul berpihaknya pada Amerika Serikat, bukan pada Iran. Trump ini kan Oman itu dia negara kecil, dia memang netral, dia nggak mau terlibat konfrontir yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Bahkan ketika negara-negara Arab normalisasi sama Israel, Oman itu enggak.
Dia tetap di posisi netral karena dia khawatir, dia negara kecil, dia nggak punya kekuatan militer. Kalau kemudian normalisasi dengan Israel itu menjadi target sasaran serangan dari kelompok-kelompok yang ada di kawasan Timur Tengah gitu. Jadi dia udah berusaha senetral mungkin, bahkan menjadi fasilitator rahasia antara Obama dengan Iran dulu untuk melakukan penjajahan nuklir. Tetapi sekarang tampaknya Trump itu nggak mau Oman itu abu-abu, dia nggak mau netral, dia mau Oman itu benar-benar berpihak kepada Donald Trump, bukan berpihak kepada Iran seperti itu. Dan saya rasa ancaman dari Donald Trump ini jadi pesan yang sangat kuat kepada Oman dan kepada negara-negara Teluk. Hati-hati kamu negara-negara Teluk. Kalau kamu mulai berkompromi dengan Iran. Jadi menurut mulai Anda berdekat nantinya dengan Iran, Oman dan negara Teluk lainnya tidak akan berani merapat mendukung Iran, lalu kemudian Oman mundur setelah mendengar ancaman dari Trump? saya kira tidak begitu. Negara-negara Teluk sekarang tadi sudah disebut oleh Kosim ya, itu mulai menjaga jarak. Karena jangan lupa dia punya backbone sekarang negara Teluk, itu Cina. Seperti itu. Kalau kita lihat sekarang Ilona ya, bagaimana investasi besar di kawasan Teluk itu justru berasal dari Tiongkok, bukan dari Amerika Serikat gitu. Jadi loyalitas mereka itu sekarang kepada Tiongkok gitu. Dan sekarang kan kenapa negara-negara itu sekarang udah mulai berjarak sama Trump? Dia udah punya bargaining alternatif geopolitik yang lain selain Amerika Serikat. Dulu mungkin 70-an, 80-an mereka masih sangat bergantung kepada Amerika Serikat. Tetapi kalau kita lihat sekarang Mesir aja beli senjata sama Cina. Saudi mulai bikin fakta pertahanan dengan Pakistan. Bahkan Turki, Qatar ingin membangun NATO Timur Tengah seperti itu. Saya kira negara-negara Teluk sekarang berpikir ulang ya. Mereka memang masih punya hubungan dengan Amerika Serikat, tapi bergantung 100% itu tidak. Ya, jadi kalau menurut Mas Kasem bagaimana kira-kira nanti sikap dari Oman? Iya, saya kira kalau sebagaimana yang saya tadi katakan, kalau matanya negara-negara Teluk Persia itu nampaknya sekarang lebih terbuka daripada dulunya, khususnya ketika mereka melihat kekuatannya Iran, mereka tidak macam dulu. Itu satu. Kedua, dari satu sisi Amerika Serikat itu juga sudah buktikan bahwa dia tidak menghormati hukum internasional dan dengan sederhana dia melanggar semua hukum internasional. Oleh karena itu ya sebagaimana yang dikatakan beliau itu mungkin ada satu alasan yang disebut mereka masalah terorisme ataupun masalah bahkan senjata pembunuh massal yang sebagaimana yang terjadi dengan kasus Irak, mungkin itu disebut dan dijadikan sebagai satu serangannya Amerika Serikat terhadap sebagian negara-negara Teluk Persia termasuk Oman. Oleh karena itu saya kira sekarang masih negara-negara Teluk Persia itu mereka masih abu-abu, mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan karena dari satu sisi ada Iran yang mereka sudah tahu bagaimana kekuatannya, itu sudah berdiri berhadapan Amerika Serikat, adidaya nomor satunya dunia dan Israel, dan lain masih ada ancaman dari Amerika. Tapi saya kira kalau mereka sekarang mungkin lebih mau bekerja sama Iran karena mereka tahu bahwa masalah Teluk Persia itu sekarang di tangan Iran dan tidak ada lain untuk mereka selain mereka bekerja sama Iran karena Teluk Persia itu dan Selat Hormuz itu sudah disebut oleh Iran sebagai garis merahnya dan sampai selamanya nampaknya itu akan berada di tangannya Iran. Oleh karena itu saya kira mereka masih berpihak sama Iran lebih banyak daripada berpihak kepada Amerika. Ya, selain ancaman dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kita juga berbicara soal kekuatan militer, Mas Kasem dan juga Mas Pajero. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth itu mengatakan kalau Iran telah menyerah dan akan segera bertekuk lutut. Kita dengarkan dulu pernyataannya lagi. We're going to bring them to their knees. And so whether it's their Navy that's at the bottom of the Persian Gulf, their Air Force, their air defenses, or their defense industrial base, they may have missiles, but they can't build more right now. And they can't build more drones right now. And they can't build more ships. And so they came and cried uncle to talk, which Steve and Jared and the Vice President and others are doing so ably. Ya, Mas Kasem, disampaikan oleh Pete Hegseth bahwa sebagian pertahanan dari Iran telah hancur dan bahkan begitu percaya diri Iran akan datang dan mau berunding. Menurut Anda? Ya, saya kira kalau sampai sekarang itu selama 3 bulan yang lalu itu sudah dijelaskan bahwa pernyataan macam itu hanya ngomong kosong saja yang mereka tahu kalau begitu. Kalau Iran itu tidak ada Armenia, kalau tidak ada
kekuatannya lagi, kenapa kamu tidak bisa membuka Selat Hormuz itu? Kalau Navy itu sudah habis, kenapa kamu tidak berusaha untuk untuk mengembalikan kondisinya Selat Hormuz sebagai yang berada di sebelum perang itu? Saya kira semua orang sekarang tahu pernyataan macam itu jenisnya apa. Tapi saya kira itu tujuan internal dan domestik mereka mau, karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menang di perang ini dan kekalahan yang mereka dapat luar biasa. Oleh karena itu mereka, dan juga ada pemilu yang mereka nantikan, dan oleh karena itu saya kira mereka mau menjustifikasikan perang itu dan juga mau memberi memberitahu kepada negara mereka sendiri bahwa ya kami ini sudah menang di perang itu, dan mereka mau justifikasikan kekalahannya mereka. Dan itu masalah internalnya mereka, bukan masalah pernyataan atau niatannya yang mereka percaya mengenai perang ini. Ya, Mas Pizarro, kalau kata Mas Kasem, pernyataan dari Hegseth itu omong kosong katanya. Jadi kalau menurut Anda sendiri, bagaimana sebenarnya kekuatan militer baik dari Iran maupun Amerika Serikat? Iran kalau tanpa bantuan negara Teluk pun sebaliknya. Iya, masalahnya Ilona, Pete Hegseth itu bahkan dikritik banyak oleh Pentagon, banyak internal dari militer Amerika Serikat itu sendiri. Dia misalkan mengatakan Iran itu sudah hancur, tetapi laporan analisis Pentagon, analisis intelijen Amerika, Iran itu bisa eksis, bahkan dia bisa kembali pulih di luar perkiraan Amerika Serikat seperti itu. Drone-nya itu berhasil kembali pulih, senjata-senjatanya kembali pulih gitu. Jadi PTS itu bahkan dikritik oleh internal militer Amerika Serikat itu sendiri, yang antara omongan dengan kenyataan itu jauh gitu. Karena PTS itu kan bukan orang lapangan dia ini bukan militer gitu. Jadi cuma pengamat doang, sedangkan internal Pentagon militer yang udah lama misalkan ada di Timur Tengah, itu membuktikan bahwa Iran itu masih eksis sampai sekarang. Buktinya kalau kemudian Iran itu udah kalah, ngapain Amerika Serikat itu masih butuh diplomasi, masih butuh menunggu proposal dari Iran, masih melakukan negosiasi dengan Islamabad dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa klaim-klaimnya PTS itu jauh dari lapangan dan bahkan bertentangan dari fakta-fakta yang ada di lapangan. Saya kira dengan serangan-serangan terus dilakukan oleh Iran, dengan kemudian Iran melakukan serangan kepada kapal-kapal militer Amerika Serikat yang ada di perairan Oman, itu membuktikan dia masih eksis dan bahkan bisa perang panjang gitu. Karena kalau kita di perang Irak aja 8 tahun dia masih kuat, apalagi ini perang baru cuma 2 bulan 3 bulan Ilona, ini masih sangat minim sekali. Ya, jadi kalau menurut Anda pertahanan dari Iran ini masih sangat kuat, jadi berikutnya mana yang akan disasar selain Kuwait? Lalu kemudian apa yang ada di sana? Ya, kalau kita lihat mungkin Iran sifatnya itu defensif ya. Dia tidak akan melakukan serangan terlebih dahulu kalau kemudian dia tidak diserang. Ini kan sama. Dia melakukan serangan misalkan ke basis Kuwait karena dia melacak IRGC bahwa serangan itu berasal dari pangkalan Amerika Serikat yang ada di Kuwait gitu. Jadi siapapun negara-negara Teluk yang mungkin nanti akan menjadi basis serangan kepada Iran, saya kira secara logika Iran tuh pasti akan melakukan serangan. Kan kalau enggak dia dianggap lemah dong. Dia dianggap kalah dong. Dia mencoreng kelautan dia seperti itu. Jadi saya kira tadi masih ada Israel, ada Kuwait dan Uni Emirat Arab. Saya kira 3 potensi negara itu yang menjadi sasaran serangan ke Iran kalau kemudian Amerika Serikat terus melakukan serangan kepada Iran. Ya, kalau menurut Mas Kasem sendiri, apakah memang benar seperti pernyataan Mas Pizarro tadi bahwa ini posisinya Iran hanya akan membalas serangan dari Amerika Serikat? Iya, pasti begitu. Iran, sebagaimana yang tadi saya katakan, Iran pasti tidak akan lepas tangan dari Selat Hormuz contohnya. Dan kalau tuntutannya Iran itu pasti, dan garis merahnya Iran pasti tidak akan mundur dari garis merah itu, macam masalah nuklir dan khususnya masalah Selat Hormuz, Iran tidak akan lepas tangan dan mundur dari itu. Dan kalau ada serangan, kalau ada bahkan ancaman, pasti Iran dengan keras akan balas. Karena sampai sekarang itu dibuktikan bahwa alhamdulillah Iran itu kekuatannya cukup banyak dan tidak seperti negara-negara lain yang dengan sederhana mungkin menyerah ya. Ya, tapi kalau kita lihat kan sebenarnya Amerika Serikat kemarin Trump membuka peluang bagi Iran bergabung dalam Abraham Accords begitu. Nah, sebenarnya serangan yang terjadi sekarang ini hanya untuk menunggu sikapnya Iran, wait dulu untuk memperpanjang waktu sembari yaitu tadi dia meminta Iran agar kembali ke meja perundingan. Ya, kalau pasti Iran itu tidak akan akui Israel itu satu lagi
garis merahnya Iran di kebijaksanaan politik luarnya. Dan tapi saya kira dia mungkin kurang tahu, mungkin negara-negara Arab lain yang mereka juga dalam keadaan tidak bagus sekarang untuk karena kalau Teluk Persia itu masih tidak macam sebelumnya perang, dia mau memaksa mereka negara-negara Teluk Persia itu untuk berpihak ataupun untuk bekerja sama Israel, dan dia mau memanfaatkan kesempatan gencatan senjata ataupun kesepakatan yang mungkin akan diadakan di antara Iran dan Amerika Serikat. Dia mau memanfaatkan kesempatan itu untuk menambah negara-negara Teluk Persia itu dalam Abraham Accord itu juga. Ya, Mas Pizarro, sebenarnya kan dari pihak Amerika Serikat ini mengklaim bahwa proses negosiasi sedang berjalan, tapi yang kita lihat sekarang adalah mereka saling serang. Sebenarnya negosiasi itu ada atau enggak? Iya, jadi begini, kalau kita lihat gaya politiknya Donald Trump, kita bisa baca dari bukunya The Art of Deal ya. Memang itu gaya politiknya, negosiasinya Donald Trump, Ilona. Jadi dia menyerang, melakukan invasi dan sebagainya sebagai bargaining, sebagai tuntutan agar lawannya itu menyerah, agar kemudian pihak negosiasi itu minimal itu melunak ya dari tuntutan-tuntutan dia. Kan kalau kita lihat sekarang, problematika utamanya nih, Iran itu tetap dia tidak mau membuka Selat Hormuz kecuali Amerika Serikat itu terlebih dahulu membuka blokade lautnya. Kedua, Iran itu tetap dia pengen uraniumnya tidak boleh 1 inci pun keluar dari negaranya. Bahkan yang terbaru kan, Iran tuh bahkan nggak mau di negara ketiga diserahkan. Berbeda dengan tahun 2015, dia masih mau tuh menyerahkan kepada Rusia. Tapi sekarang nggak gitu, karena dia belajar, Ilona, tahun 2015 saya udah nyerahin uranium, saya sudah nyerahin program nuklir, saya tetap diberikan sanksi, aset-aset saya tetap ditahan, dan kemudian Donald Trump secara sepihak itu keluar. Saya kira itu sekarang, walaupun memang ya saya kira sekarang situasi semakin buruk, Ilona. Akan sulit lagi untuk menyepakati kesepakatan gencatan senjata karena Amerika Serikat masih terus melakukan serangan. Tidak ada kemudian negosiasi di mana mereka ingin berdamai, tetapi satu sisi pihak yang lain itu tetap melakukan serangan. Saya kira ini situasi menjadi semakin buruk sekarang, dan kita tidak tahu mana negara yang kemudian bisa menengahi karena Islamabad sejauh ini masih gagal. Ada juga sekarang Qatar mulai masuk melakukan komunikasi dengan Iran, Oman sekarang juga diancam. Jadi tampaknya Donald Trump ini tidak benar-benar mau negosiasi yang itu menguntungkan Iran, Ilona. Jadi klaimnya si Amerika Serikat mengatakan bahwa akan ada kesepakatan kalau Iran akan mau menyerahkan pengayaan uraniumnya, lalu kemudian tidak ada yang namanya pengendalian Selat Hormuz. Itu juga menurut Anda klaim, dan Iran tidak akan mau melepas dua hal itu? Tidak akan mau. Menurut saya sulit Iran akan menyerahkan itu semua karena dia berkali-kali dihantam oleh Amerika, berkali-kali diserang ketika negosiasi. Mau apa lagi mereka sekarang? Artinya yang terjadi adalah situasi sekarang semakin panas kalau memang Amerika Serikat tidak mundur dari tuntutannya. Dan saya kira Amerika sangat sulit karena dia akan kemudian berhadapan dengan pemilu sela yang itu akan menurunkan kredibilitas Trump dan bahkan mengalahkan Partai Republik. Ya, kalau Mas Kasem, pertanyaan terakhir saya, apakah menurut Anda ini justru akan menimbulkan perang kawasan? Iya, saya kira kalau Amerika Serikat kalau bisa dia kembali lagi ke akalnya dia harus melihat lagi kondisinya sekarang, dan saya kira kalau itu bisa diselesaikan serangan itu ataupun agresi itu lebih baik dari untuk dia sendiri dan juga untuk semua negara di dunia ini. Dan dari pihak Iran saya mau memastikan semua bahwa Iran sudah semangat bahwa kontrol Selat Hormuz itu pasti akan tetap berada di tangannya Iran, sehingga bisa dipastikan pertama masalah keamanannya Iran, dan kedua masalah masalah tidak adanya serangan lagi terhadap Iran itu, karena dari sama selat Iran itu diserang 2 kali selama 10 bulan terakhir itu. Oleh karena itu saya kira kalau Amerika Serikat bisa dia mundur dari tuntutan berlebihannya, dia lebih cepat kita bisa sampai ke kesepakatan, insya Allah. Baik, terima kasih Mas Kasem, terima kasih Mas Pizarro telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang, sehat selalu, sampai ketemu lagi. Selamat petang, terima kasih.